warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salam. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang materi induksi matematika. Nanti di kelompok 1 ini ada saya Muhammad Nur Salam, nanti ada Ahmad Saikoni, kemudian nanti disusul dengan yang lainnya ya. Untuk sementara ini kami jauh, jadi kita buktikan satu persatu. Jadi sebelum kita memasuki materi induksi matematika, itu ada beberapa materi nanti akan dibahas di situ. Yang pertama adalah pernyataan perihal bilangan bulat, kemudian prinsip induksi sederhana, prinsip induksi yang dirampatkan, induksi kuat, induksi secara umum, dan contoh-contoh soal. Nah, jadi untuk sementara ini yang akan saya bahas adalah yang 4.1, yaitu pernyataan perihal bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi, ada kalanya kita tahu dulu bahwa apa itu yang dinamakan dengan induksi matematika. Jadi induksi matematika ialah suatu metode atau yang biasa digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan. Ini contohnya ya. Dalam matematika kita banyak menjumpai teorema yang menyatakan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Dalam hal ini P dalam kurung N disebut si proposisi. Ada contoh ya. Misalkan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N ya. Contoh, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N adalah N dalam kurung N plus 1 per 2. Buktikan bahwa P dalam kurung N benar. Oke, sekarang kita masuk ke solusi ya. Untuk misalkan N sama dengan 3, maka P dalam kurung 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kita gunakan induksi ya. Yang ini benar nggak sih kalau ini angkanya adalah ini ya. Contohnya berarti N nya adalah 3 dalam kurung 3 ditambah 1 dibagi 2. Benar nggak sih hasilnya? 3 dikali 4 per 2 sama dengan 12 dibagi 2 dengan 6. Berarti benar ya. Rumus ini namanya rumus induksi matematika. Pembuktian bahwa benar nggak sih kalau P dalam kurung N adalah jumlah berapa yang akan kita jumlah bilangan ya. N nya berapa. Kemudian dengan nilai-nilai N ini walaupun berapa saja, ketika kita menggunakan rumus yang ini maka akan terbukti, tapi tidak akan relevan. Dengan nilai-nilai N yang lain kita dapat kesimpulan yang serupa. Walaupun demikian, pendekatan semacam ini ya tidak cukup untuk digunakan sebagai alat bukti bahwa P dalam kurung N benar untuk semua N ya.
Namun untuk angka-angka bilangan bulat yang seperti ini bisa digunakan karena kita masih membahas tentang bilangan bulat. Kemudian ada beberapa contoh lagi yang bisa menggunakan yang pembuktiannya kebenarannya hanya dengan induksi matematika. Ini contoh ya. Bisa ada satu lagi contoh. Ini ada lagi contoh. Oke. Contohnya adalah untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1, maka n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Benar nggak? Misalkan n-nya adalah lebih besar atau sama dengan 1. Oke, kita anggap 1. 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 3. Oke, benar. N sama dengan 1. Ini n sama dengan 2. 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah ini berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 ditambah 4 12. Ya kan? Kelipatan 3 12. Masuk kan? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Artinya 3 3 3 3. Oke. Maka semacam ini bisa menggunakan induksi matematika karena dia relevan ya. Mungkin materi saya hanya sampai sini untuk pembuktian bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya nanti akan ada video setelah saya adalah video dari Saikoni ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan tentang materi 4.2 yaitu prinsip induksi sederhana. Nah, apa itu prinsip induksi sederhana? Prinsip induksi sederhana adalah cara untuk menyatakan suatu pernyataan yang akan dibuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Misalnya P dalam kurung N menyatakan suatu pernyataan bilangan bulat positif dan akan dibuktikan bahwa pernyataan Pn tersebut benar untuk semua bilangan positif N. Maka untuk membuktikan pernyataan ini digunakan aturan sebagai berikut. Baik, langsung saja, sudah saya tulis di belakang. Baik, prinsip induksi sederhana. Contoh pertama, buktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, untuk setiap N bilangan positif. Jadi begini, bukti apabila pernyataan benar untuk N sama dengan 1, maka N sama dengan N dalam kurung N plus 1 kurung per 2 adalah 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 1. Ini kata ganti N-nya. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya 1 sama dengan 2 per 2. Dan 1 sama dengan 1. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini adalah bukti yang pertama. Lalu bukti yang kedua atau langkah induksi ini, setiap bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 1 apabila pernyataan benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan untuk N sama dengan K plus 1. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu dosen.